Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi siang hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami memasuki ibadah pagi siang hari ini, kiranya Tuhan campur tangan, bahkan memimpin ibadah ini seutuhnya. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama-sama bahwa sekarang telah tiba keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Bahwa oleh darah anak domba, kuasa maut telah dipatahkan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menghancurkan setiap belenggu-belenggu dosa maut. Dan pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini. Dengan berkat daripada Tuhan, maka kami mengerti, kami mampu melakukan, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jemaat kepunyaan Tuhan, pagi ini kita memasuki bulan baru, Agustus. Bulan yang penting bagi NKRI, Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan. Kata kemerdekaan dari Alkitab kita merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Nah, ayat yang diberikan Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Tapi saya akan membaca Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Bunyinya seperti ini. Saya heran tentang saudara-saudara, kalian dipanggil Allah oleh karena rahmat Kristus. Tetapi sekarang kalian begitu cepat membelakangi Allah dan mengikuti kabar baik yang lain daripada kabar baik yang dari Allah, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saya ingin sampaikan, hidup beriman kepada Yesus merupakan suatu kehidupan yang bahagia dan indah. Bulan kemarin kita berbicara tentang keluarga bahagia di dalam Kristus. Karena itu sekali lagi saya ingin katakan, hidup beriman kepada Yesus merupakan suatu kehidupan yang bahagia dan indah. Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi melalui khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Yang intinya ditandai dengan karakter umat Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong. Banyak ayat dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, yang lapar, yang haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, pembawa damai, yang dianiaya karena kebenaran, dicela, difitnah. Tuhan berkata, bersukacitalah dan bergembiralah, upahmu besar
di surga. Nah, saya ingin memberikan diagram penting bagi kita sehubungan dengan kemerdekaan kita dari perhambaan dosa dan maut. Saya sebut diagram manusia lama menjadi manusia sempurna. Di kolom pertama itu adalah natur dosa. Memasuki kolom kedua itu ada garis merah, ya. Garis merah. Itu adalah tanda terima Tuhan, lahir baru, penuh Roh Kudus. Baru menjadi kolom kedua, natur baru. Natur dosa itu manusia lama. Natur baru, Roh Kudus memberikan buah roh. Natur dosa itu kedagingan. Natur baru, Roh Kudus memberikan karunia roh. Nah, kemudian kalau mau meningkat lagi, saya kasih kolom 3, dipimpin oleh roh. Saudara dan saya akhirnya mempunyai tabiat baru. Bukan cuma tabiat baru, tapi kemampuan ilahi. Tabiat baru itu dari manusia lama, dimotivasi oleh buah roh menjadi tabiat baru. Kemampuan ilahi itu dari kedagingan, dimotivasi oleh karunia roh menjadi kemampuan ilahi. Dan kalau berlanjut terus dipimpin roh, bermuara kepada manusia sempurna. Sama seperti 5 gadis bijak, dia menjadi seperti Kristus. Masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Dan dalam Alkitab disebut ada rapture, pengangkatan. Itu manusia sempurna. Tabernakel menggambarkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu nanti diangkat. Tapi yang di halaman itu tertinggal. Nah, seperti itu singkatnya diagram manusia lama menjadi manusia sempurna. Sekarang kita masuk dalam khotbah. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah salah satu suratnya yang paling tegas. Kenapa? Tadi saya sudah bacakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 6-7. Saya heran saudara-saudara, kalian apa? Begitu cepat membelakangi Allah. Atau dengan kata lain, kalian begitu cepat meninggalkan Allah karena ada orang yang mengacaukan kamu, yang memutarbalikkan Injil Kristus. Mereka mencoba memaksakan hukum agama Yahudi, Taurat, kepada mereka yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah mereka akan ditarik kembali ke belakang. Kembali kepada hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat. Saya mempunyai ilustrasi yang indah. Vena seorang murid sekolah minggu. Bila ditanya sesuatu, jawabannya sering ganda, sering double, ya, yang membingungkan. Seperti ini, bukunya tebal, tapi tipis om, gitu ya. Kalau ditanyain dia bilang, bukunya tebal, tapi tipis om. Atau contoh lain, tempatnya jauh, tapi dekat. Jawabannya selalu double, ganda, yang membingungkan. Jadi tempatnya jauh atau dekat? Dia bilang tempatnya jauh tapi dekat. Bukunya tebal tapi tipis, gitu ya. Jawaban Vena ini saya renungkan mempunyai 3 arti penting. 1, ada masalah yang dihadapi. 2, tahu pasti cara menghadapinya. Tahu pasti, bukan ragu-ragu. Tahu pasti bagaimana menghadapi masalah itu. 3, optimis berhasil. Sangat identik dengan kehidupan rohani kita. Ada masalah, tahu pasti menghadapinya, dan ketiga, optimis berhasil. Ada 3 poin khotbah saya. Yang pertama, hidup baru, tantangan baru. Galatia 5 ayat 1. Sekarang, dalam bahasa Indonesia sehari-hari,
Kita sekarang bebas, sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu, pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Saya ulangi, kita bebas. Sebab itu, pertahankanlah kebebasanmu. Ini tantangan. Kita bebas itu hidup baru. Tantangannya apa? Pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Galatia 5 ayat 15 bunyinya seperti ini. Tetapi kalau kalian saling cakar-mencakar, awas, nanti kalian sama-sama hancur. Ayat 26, kita tidak boleh menjadi sombong dan saling menyakiti hati, serta iri hati satu sama lain. Ini beberapa tantangan yang kelihatannya sederhana bagi kita, tapi kadangkala menjatuhkan kita sangat dalam. Kemarahan Rasul Paulus. Surat Paulus kepada jemaat Galatia yang disebut sebagai surat kemarahan Paulus sebenarnya merupakan kekhawatiran Paulus terhadap rohani jemaat Galatia dari ayat-ayat yang telah kita baca. Paulus khawatir kerohanian yang sudah mulai tumbuh, khawatir akan keberadaan mereka karena terbujuk oleh hukum Yahudi, hukum Taurat. Ya, saya singkat dengan kata saling cakar, sakit hati, iri hati itu dengan kata jempe, JEMP. Artinya jengkel, mangkel, pegel. Itu bahasa Surabaya, tapi saya pikir semua sudah tahu itu ya. Jengkel, mangkel, pegel itu sama dengan kesal. Kesal, hatinya kesal. Jengkel, mangkel, pegel. Bermuara pada semangat yang menurun. Asal mulanya jempe, jengkel, mangkel, pegel. Ujung-ujungnya semangat beribadahnya menurun. Absen, malas beribadah, jarang berdoa, enggan baca firman, pelayanannya tidak serius, asal-asalan, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Itu karena jempe, jengkel, mangkel, pegel. Ujung-ujungnya seperti itu. Karena itu Paulus marah, jangan sampai seperti itu. Seperti piano yang harus di-stem secara berkala untuk mempertahankan nada-nada yang tepat, sebab ada nada-nada yang sumbang, terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga menghasilkan bunyi yang tidak harmonis lagi. Demikian Paulus bertindak sebagai teknisi piano keharmonisan gereja-gereja Galatia dan Korintus. Saya sebutkan dalam slide ini. Tahu tapi tidak bisa. Tahu tapi tidak mau. Tidak mau. Apa maksudnya? Tahu masalahnya tapi tidak bisa menyelesaikan. Tahu masalahnya, tahu jalan keluarnya, tapi tidak mau. Apa itu, saudara? Orang apa itu? Sudah tahu jawabannya, tapi tidak bisa. Sudah tahu jawabannya, tapi tidak mau menyelesaikan. Apa itu? Itu orang bodoh itu. Ayat 17 berbunyi demikian. Sebab keinginan daging, kebiasaan dosa berlawanan dengan keinginan roh kehidupan kudus. Sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sudah tahu itu, ada ayatnya. Keinginan daging itu dosa. Keinginan roh itu hidup kudus. Sudah tahu. Setiap kali tidak bisa melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita kehendaki. Saya kasih keterangan, sebetulnya mereka sudah tahu rumusannya ini. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan.
tetapi tidak bisa melakukan. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus. Mau ditangani sendiri. Karena itu saya katakan hidup umat Kristen ini indah. Ya, semuanya dia sudah sediakan. Fasilitasnya, perlengkapannya dia sudah sediakan. Kita tinggal taat dan tunduk. Kalau kita coba mereka-reka sendiri, ya tidak bisa. Kita ini menghadapi kuasa kegelapan dan sebagainya dan seterusnya. Hiduplah oleh Roh, ayat 16. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kedua berikutnya, mereka sudah tahu ayat ini. Tetapi mereka tidak mau. Apa? Tidak mau apa? Tidak mau hidup oleh Roh. Ayat 16, hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti daging. Sudah tahu itu. Itu firman yang sederhana. Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berikutnya saya sebut natur dosa. Masih ingat perumpamaan penabur yang Tuhan Yesus berikan di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23? Ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Dalam perumpamaan itu ada 3 tipe tanah tempat benih itu ditabur. Tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, semak duri, dan yang terakhir tanah yang baik. Contoh tadi, tanah yang berbatu-batu. Tanah yang nomor 2. Walau hati kita, itu tanah itu menunjuk pada hati kita. Lebih baik daripada tanah yang di pinggir jalan. Batu melulu. Ini tanah yang berbatu-batu. Ada tanahnya, tapi dikit. Sekalipun kita lebih baik dari tanah yang di pinggir jalan, bukan berarti hati kita sudah bebas dari masalah. Perhatikan itu. Tanah ini kelihatan baik untuk bercocok tanam. Namun tanahnya tipis. Di permukaan kelihatan bagus, gembur. Namun di bawahnya tersembunyi batu-batu. Batu-batu ini tidak hanya melambangkan dosa yang tersembunyi, tetapi terlebih melambangkan 3 poin. Pikiran, emosi, dan kehendak. Lama. Pikiran lama, emosi lama, kehendak lama. Pikiran dosa, emosi dosa, kehendak dosa. Manusia lama kita. Pikirannya belum diperbaharui. Emosinya belum dijamah oleh Tuhan. Salah Tuhan? Bukan. Salah kita. Nggak mau dijamah sih. Bukan salahnya yang menjamah. Enggak. Salahnya yang nggak mau dijamah. Dan kehendaknya belum ditundukkan. Adalah 3 masalah dalam hati. Poin kedua. Hiduplah oleh Roh. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hiduplah oleh Roh itu artinya bukan dengan mentaati serangkaian peraturan. Hiduplah oleh Roh itu bukan taat pada peraturan, hukum Taurat, bukan. Tapi hidup berserah total dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup total dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan cuma Minggu. Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu enggak dipimpin Roh Kudus. Bukan, itu bukan dipimpin Roh itu. Dipimpin Roh Kudus artinya di sepanjang perjalanan. Bahasa aslinya peripateo. Bukan sekali-sekali saja, bukan. Inti hidup di dalam Roh menurut Paulus tersirat dalam Galatia 5 ayat 14. Perhatikan hidup dalam Roh. Intinya ini.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sederhana. Hidup dalam roh itu mempunyai kemampuan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Inilah pesan konsisten kitab suci yang disuarakan oleh Yesus dalam Markus 12:31. Yang disuarakan oleh Paulus dalam Roma 13 ayat 9. Yang disuarakan oleh Yakobus 2 ayat 8. Semuanya mengutip dari Musa, Imamat 19 ayat 18. Bahasa Indonesia berbunyi seperti ini. Jangan membalas dendam dan jangan membenci orang lain, tetapi cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Sederhana, saudara. Dia tidak bicara yang nakut-nakutkan. Jangan membunuh, jangan berzina. Enggak. Dia berkata, jangan membalas dendam dan jangan membenci orang lain, tetapi cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Ini adalah sumbernya yang dikutip oleh Yesus, oleh Paulus, oleh Yakobus dalam ayat-ayat tadi. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus, Dia memberi kita Roh Kudus, yaitu Allah yang memampukan kita melakukan apa yang benar. Roma 8 ayat 8-10. Bunyinya seperti ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma 8 ayat 8-10. Ketika Roh Kudus memampukan kita mentaati firman Allah, kita dapat menjauhi dosa. Kita dapat mengasihi sesama manusia. Ketika Roh Kudus memampukan kita, kita mentaati firman Allah. Paulus menepis pemikiran bahwa anugerah Allah mengizinkan kita melakukan apapun sesuka hati. Itu menyimpang dari firman. Karena itu saya tulis, Paulus menepis pemikiran bahwa anugerah Allah mengizinkan kita melakukan apapun sesuka hati. Sebab Roma 6 ayat 2 berbunyi ini. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebaliknya, anugerah Allah membuat kita bebas memiliki hidup dalam Dia. Itu sebabnya Paulus berkata, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Yang terakhir, kepastian menang. Dalam Galatia 5 ayat 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya seperti ini. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Perjuangan untuk hidup kudus berlanjut setelah kita dimerdekakan. Setelah kita terima Yesus, kita memasuki hidup baru. Ada tantangan baru. Intinya, jangan balas dendam. Jangan iri, sederhana. Ya, sederhana. Jangan jempe, jengkel, mangkel, pegel. Jangan. Penutup. Hidup yang dipimpin Roh Kudus dapat mengendalikan kebiasaan dosa atau kedagingan. Karena itu,
Peran Roh Kudus sangat penting, tidak bisa diabaikan dalam babak baru hidup kudus. Itulah yang dimaksud dengan hidup merdeka dan bertanggung jawab. Saya berdoa semua jemaat Tuhan setelah terima Tuhan, hidup merdeka. Apa artinya? Tidak kesulitan untuk setia baca firman. Tidak kesulitan untuk setia berdoa. Tidak kesulitan untuk ikut persekutuan tengah minggu dan sebagainya. Tidak kesulitan. Itu artinya orang merdeka datang kepada Tuhan Yesus. Tidak kesulitan. Karena itu saya tutup tadi. Itulah yang dimaksud dengan hidup merdeka dan bertanggung jawab. Merdeka itu mesti bertanggung jawab. Bukan merdeka semerdeka-merdekanya ya, main sepak bola di rumah, bukan. Itu tidak bertanggung jawab. Merdeka itu bukan bebas, bukan. Merdeka dan bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar hidup kami terus menghadapi hidup baru dan penuh tantangan, tapi kami berhasil karena Roh Kudus campur tangan di dalam segala sesuatu, karena kami taat, tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, kami adalah milik Kristus. Roh Allah itu ada di dalam diri kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita dan kita menaikkan satu pujian, satu dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Mari kita membaca pengakuan percaya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis
Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Kita naikkan roti ke atas dan saya akan membacakan firman, kemudian kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Ya ralama sakarala base. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang bimbang Engkau teguhkan kembali. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan anugerah kepada kami. Awal bulan ini kami boleh kembali melakukan perjamuan kudus. Mengikuti perintah Tuhan sampai Engkau datang kembali. Engkau sudah memberkati kami semua. Engkaulah tanduk keselamatan kami, kubu pertahanan kami. Engkaulah penebus kami, dan Engkaulah Allah yang memberkati setiap kami, setiap saat, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atau mentransfer ke rekening gereja. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih buat berkat Tuhan yang Kau boleh nyatakan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu,
Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat untuk 1 minggu ke depan. Untuk hari Senin kita ada rapat majelis jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Diundang seluruh kepala departemen, komisi untuk kita boleh sama-sama hadir di dalam rapat majelis ini, untuk kita boleh melihat perkembangan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Untuk hari Selasa kita ada doa pagi dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Diundang bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti doa pagi melalui aplikasi Zoom yang disediakan. Untuk hari Rabu kita ada Komsel Pemuda Remaja. Diundang seluruh pemuda remaja bisa bergabung, join di Komsel Pemuda Remaja, juga dilakukan melalui Zoom. Mari kita saling diberkati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya melalui komsel yang ada. Untuk hari Kamis kita ada perak keluarga. Diundang seluruh jemaat Tuhan. Kita bisa mengikuti perak keluarga ini untuk kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kita sama-sama diberkati, kita sama-sama dikuatkan melalui persekutuan dan peribadahan kita di hari Kamis. Ini juga dilakukan melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya bersama-sama. Untuk ibadah Bapak Ibu Saudara kita masih online. Untuk hari Sabtu untuk pemuda remaja kita ada ibadah jam 6 sore, juga dilakukan melalui Zoom. Diundang seluruh pemuda kita untuk beribadah bersama melalui aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Dan untuk hari Minggu kita ada ibadah jam 9 pagi melalui channel YouTube Gubdi Pluit, dan juga Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah secara langsung juga melalui aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Mari kita sama-sama mengikuti peribadatan ini untuk kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Nah, juga untuk ibadah sekolah minggu, adik-adik, Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak yang masih kecil bisa mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 9 pagi juga di channel YouTube Gubdi Pluit. Diingatkan kembali untuk sidang jemaat Tuhan yang belum mengisi form janji iman bisa menghubungi panitia Natal untuk mengisi form janji iman yang ada untuk kita terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini. Dan juga mengundang untuk seluruh sidang jemaat Tuhan mengambil bagian di dalam
brosur Natal pada tahun ini yang akan kita berikan kepada Gubdi yang ada di Tangerang. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan brosurnya kepada rekan sekerja, teman-teman, keluarga, bos, siapapun yang Bapak Ibu Saudara kenal, bisa dibagikan brosur ini untuk kita sama-sama menjadi saluran berkat kasih Natal di tahun ini. Demikian pengumuman kita selama 1 minggu ini. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita minta berkat Tuhan sebelum kita pulang ke tempat masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.